Oke, guys, udah semangat? Kita bahas ya. Ada aman pusing nggak? Lumayan. Main gila. Lumayan gila. Agak belum gila nih. Ya, seperti itulah soal-soal. Sebenarnya soal-soal nanti kalian kalau misalkan SMA ya kurang lebih kayak gitu. Mau baik itu sosio, nanti geografi juga ada, biologi juga, ya fisika, kimia sama. Jadi jawabannya dan soalnya bakal bocek-bocek. Nah sekarang, ini ada mulai depan nggak? Gak ada nih, gak ada yang mau pindah ke tengah nih. Gak ada. Ada kan? Jeremy mau maju aja. Satu lagi Jeremy. Satu lah. Bukan 1 senti majunya. Nggak salah. 2 senti sudah nih. Oke, kita bakal bahas TO-nya hari ini. Bagus-bagusnya. Ya, nggak usah. Oke, ini loh. Dari akhir depan, nggak bisa gitu. Oke, mulai deh kita bahas di akhir depan. Oke, nomor 20 berarti kita bahas ya. Kalau kalian mau lihat soalnya ada kakak kirim hidup kok, bisa nggak? Iya. Dah, hidup ada kok. Langsung aja. Oh bisa. Aku udah belum mau mulai. Udah. Oke, guys, udah depan sebentar ya. Yang masih dipegang handphone, taruh dulu. Nomor 20 ya. Kan lu dyslexic. Di nomor 20 apa yang ditanya di situ, guys? Axial coding. Apa itu axial coding? Hacker. Bukan coding komputer loh, bukan dong. Apa axial coding? Ntar bikin JavaScript. Apa? Axial coding. Udah dibahas sekarang dong, guys? Belum. Oke, guys. Tunggu sebentar. Guys, semuanya perhatiin dulu depan. Dalam penelitian sosial, terutama sosiologi, ketika kalian udah mengumpulkan data, itu ada beberapa tahap yang harus kalian lakukan lagi sebelum akhirnya kalian nyetak itu data atau nyetak hasil wawancara. Nah, misalnya kalian ada wawancara, dapat dong tuh jawaban-jawaban, ya nggak? Banyak dong jawabannya, kan pasti susah dong buat ngerangkumnya kan? Nah, itulah fungsinya si coding dan axial coding. Setelah kalian wawancara, kalian melakukan coding. Nah, coding ini gunanya adalah untuk mengelompokkan, guys. Mengelompokkan mana jawaban yang berkaitan dengan rumusan penelitian atau rumusan masalah kalian. Misal, kalian penelitiannya adalah ini judulnya, analisis dampak gadget untuk remaja. Anggap judulnya ini, ya kan? Kalian harus wawancara misalkan 5 orang. 5 orang misalkan kalian wawancaranya remaja semua. Nah, setiap remaja pasti beda-beda dong jawabannya. Pasti beda-beda cara jawabnya, tapi mereka pasti akan mengarah ke sini semua. Nah, itu gunanya si coding. Misalkan nanti ada si siapa, misalnya Alvin jawab, ada Alvin, ada Jeremy, sama ada pakai Y. Ada Alvin, ada Jeremy, sama siapa nih? Satu lagi, Devan. Nah, menurut Alvin, menurut saya misalkan gadget bagus. Gadget bagus karena mendukung pembelajaran, untuk belajar. Terus Jeremy di sini, gadget kurang bagus misalkan. Gadget merusak mata dan otak misalkan. Nah, terus Devan bilang, I don't know. Gadget
malas nanggapin. Gadget bagus tuh untuk main game. Bagus untuk main game. Nah, di sini guys, di sini fungsinya coding. Di sini kan beda-beda nih, ada yang menurutnya bagus buat belajar, ada yang justru merusak mata dan otak, ada yang katanya bagus untuk main game. Nah, ini coding di sini. Kalian bisa mengcoding kayak gini, bisa merumuskan atau bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan. Misalkan dilihat dari Alvin nih, Alvin bilangnya buat belajar, berarti dia ngaruhnya kemana? Ke fungsi kan? Ke fungsi gadget. Misalkan coding A itu untuk fungsi. Nah, ini jawabannya si Alvin. Misalkan kalian tulis lagi nih si gadget, bla bla bla, jawabannya Alvin. Terus di sini apalagi ada lagi nggak yang ngomongin tentang fungsi tentang gadget? Fungsi gadget selain si Alvin? Devon. Nah, ini fungsi kan? Nah, ini Devon juga masukin gadget bagus. Bla bla bla. Ini jawaban menurut Devon. Oh, ternyata ada selain ada ngomongin fungsi, ada yang ngomongin kalau dampak negatif dari gadget. Ya udah, bukan coding lagi di sini B. Misalkan dampak gadget. Misalkan ini jawabannya Jeremy, gadget rusak. Ini maaf ya kalau agak jelek biasanya gadget rusak. Agak sarkas ya. Agaknya dilakukan. Sangat berarti. Nah, ini menurut si Jeremy. Cukup bilangin. Seenggaknya nggak sangat ya. Cukup dihapus. Oke, nih yang B di dampak. Nah, ini kalian dari 3 kali wawancara aja udah dapat 2 coding. Kan udah dapat fungsi sama dapat dampak. Nah, ini fungsinya si coding buat menelaah, buat meneliti jawabannya si Devon ini masuknya kayak mana ya, jawabannya si Jeremy ini masuknya kayak mana ya, dan jawabannya si Alvin masuknya kayak mana. Jadi memudahkan kalian nantinya. Jangan kayak bingung-bingung lagi, nggak harus baca 2 kali tuh. Ini si Jeremy ngomongin apa sih? Dampak tuh yang mana ya? Dampak ya? Siapa yang ngomongin dampak yang kemarin ya? Nah, itu tuh misalnya diulang-ulang. Cukup pakai codingnya aja. Sekali lihat udah tahu. Nah, setelah kalian coding, kalian masuk ke tahap tabulasi data. Tabulasi. Ya. Tabulasi data ini adalah menabelkan si data. Setelah kalian udah tahu nih coding-coding, kalian tabelin udah. Iya, tinggal gambar doang nih. Tabulasi data namanya, mentabelkan data, tabulasi, tabul. Mentabelkan data itu namanya tabulasi data. Itu kenapa Jeremy bagi 2? Hah? Jeremy bagi 2. Mana si Jeremy bagi 2? Oh iya, maaf. Jeremy 1 ya? Iya. Jeremy 1. Terus ini salah Pak, segini dah, gitu aja. Gitu doang. Nah, selanjutnya setelah kalian tabulasi data ada yang namanya aksial coding. Nah, kalau buat aksial coding ini baru kalau wawancaranya ada banyak baru kan bisa melakukan ini buat menghubungkan dari jawaban satu ke jawaban lain, dari pengaruh ke sebab akibat. Gitu guys. Jadi setelah di table baru di aksial codingnya atau di match, di match. Hah? Coba di aksial. Mau di aksial? Boleh coba. Harus lebih dari ini sebenarnya sih kalau aksial coding ini. Oh, Iya, harus ada perut bawah lagi. oh, yaudah. Gak usah panjang banget lah. Kita butuh data realnya atau mau ada yang mau bahas, ada yang bikin penelitian kan? Kayak jalan aja. Hah? Gak usah. Panjang banget lah. Jalan aja. Ada yang bingung nggak sampai sini guys? Nggak. Jadi ya udah, kalian yang penting kalian udah tahu tahapnya nih. Setelah kalian wawancara ada yang namanya coding buat ngemudahin kalian. Nah guys, sebentar ke depan dulu sebentar. Siapa nih? Oke. Kalau tadi kan udah tahu fungsi yang coding kan dan fungsi coding. Kira-kira menurut kalian apa fungsi dari tabulasi data? Ada yang tahu? Tadi kita belum bahas fungsi tabulasi data apa kira-kira? Kenapa harus ditabelin? Estetik.
satunya iya sih bener sih. Biar lebih ringkas juga kan. Nah, yang pertama apa? Biar mudah Oh, dibaca. apa? Biar mudah dibaca. Siapa namanya? Devan. Devan ya? Devan. Kelas 5 kan. Hah? Satu aja lah, jangan banyak-banyak. Nah, itu fungsinya biar mudah dibaca. Kalau udah cuma coding-codingnya doang kan pasti bingung bacanya. Lebih enak kalau ditebelin kan kalian kayak oh ini. Ada yang bingung nggak buat nomor 20? Jadi jawabannya apa nomor 20 guys? 20 A. Menghubungkan. Oke, nomor 19. Sampah dapat mendorong dan lain-lain. Wah, malah 20 lagi. Bedanya apa, Kak? Sistika masih ada gitu. Hubungkan tentang minimal parkir legal. Kenapa bukan yang B? Nah, kenapa yang B? Kenapa yang A? Karena yang B itu di situ kan yang ditanya faktor eksternal, ya enggak? Yang diomongin sehingga disebut faktor eksternal. Nah, minimnya kesadaran menaati aturan itu bukan faktor eksternal kan? Faktor keinginan kan? Kalau keinginan berarti internal dia. Nah, gitu guys. Nomor 20 clear semua, aman semua? Bersih. Nah, oke, 19. Apa 19? Ya, nomor 19 itu C. Kenapa? Apa? Apa nggak beda? Main waktu. Kenapa bukan B? Karena yang game itu bersifat umum, sedangkan kualitatif itu harus bersifat khusus. Karena yang B juga yang ditanya itu sifat datanya, bukan cara berpikirnya. Kalau yang umum ke khusus itu cara berpikirnya, bukan sifat datanya. Sifat data dari kualitatif adalah ya betul deskriptif atau YP. Ada deskriptif atau YP. Jenis. Oke, nomor 19 ini misalnya guys. Aman? Ayo 18. Observasi non partisipan. Partisipan tuh. Non partisipan semua, guys.
Ya, jawabannya D. Tahu jawabannya kenapa D? Karena dia nggak terlibat Dia nggak langsung. ikut. Ya, observasi non partisipan. Dia terlibat langsung. Melihat doang. Non partisipan. Tidak terjun langsung. Spectating. Ya, tidak terjun langsung. Ingat, ada kata tidak karena non. Oke, lanjut. Nomor berapa? 17. Yang ini observasi partisipatoris dan wawancara. Observasi partisipatoris dan wawancara. Setuju guys nomor 17 guys? Kenapa partisipatoris kok? Kan dia ikut juga. Guys. Nomor 17 apa jawaban kalian? Soalnya apa? Oh, Ih, kan Oh, dia dia lupa. Ada yang sangat ditanyakan gitu. parah banget. 17 ya. Kecewa, kecewa deh. Kecewa. Ya, ya. Observasi 17. non partisipatif dan wawancara. Kenapa non? Yang A deh. Yang A. Jadi A ya. Kenapa yang A? Karena Terjun payung, Pak. iya dia terjun payung, terjun langsung tuh. A, B, C. Oke, lanjut nomor 16. Jujur ini gacha, Pak. Jujur nomor 16 gacha. Terjun langsung. Apa 16? Gacha apa Pak? Gacha. Wawancara Apa gacha? mendalam. Oh, gimana? Aku nggak mau wawancara mendalam karena interpretasi dia lebih ahli. Berarti nomor Interpretatif apa nih, Kak? Dari kata inter. Penelitian kualitatif memiliki dua sifat dalam gambarnya, deskriptif dan interpretatif. Interpretatif itu artinya menafsirkan data, menafsirkan sesuatu. Nah, jadi jawabannya, ya, jawabannya D. Ya, karena kan menafsirkan. Interpretatif itu adalah menafsirkan. Oh, menafsirkan gaya hidup informan. Interpretatif itu sama dengan Nah, menafsirkan. saya Deskriptif gitu. Atau full text aja narasi itu deskriptif. Banyak kata-kata itu kan deskriptif. Menjelaskan aja, menggambarkan aja deskriptif. Bedanya menafsirkan dan menjelaskan adalah menafsirkan tuh kayak belum tentu itu benar loh. Tapi kalau menjelaskan itu bisa aja sesuai faktanya, harus sesuai fakta yang menjelaskan dalam pengertian. Yang di belakang Iya, masih abu-abu. cut on 4K. Cut on 4K. Jadi 16 apa tadi sih? kaget. 16 itu di lanjut 15. 15 itu yang dari gede. Lima bela Iya, begini. Iya, begini. memilih sampel. Nah, ini dia. Pasien biasa tuh gacha. Undi pasien. 15 ada yang namanya cluster. Hah? Sampling. Cluster sampling. Enggak salah. Ini kan nah, apa guys nomor 15 kan jawabannya? Hmm? B, ya betul 15 B. Kenapa bisa B? Karena cluster sampling itu mengelompokkan. Dan mengelompokkan, meskipun dia mengelompokkan nih, dia nggak boleh ngacak guys.
harus ada ketentuan tertentu. Ketentuannya kayak apa? Terserah kalian. Yang penting nggak boleh acak. Bisa by umur, bisa by pekerjaan misalkan. Pekerjaan. Berdasarkan pekerjaan atau berdasarkan penyakit istilah yang ngomongin UGD. Boleh. Atau berdasarkan apa di sini? Berdasarkan ruangannya bisa. Ya by room, by umur, by umur enggak. Kenapa by umur enggak? Karena kalau by umur itu sifatnya udah strata atau bertingkat. Beda dong antara tingkatan antara yang umur 18 sama 19 atau angka 20. Nah, itu nggak boleh di cluster sampling. Nah, kalau udah berstrata gitu itu namanya stratified sampling. Ingat, cluster sampling cluenya dia adalah tidak boleh acak, tidak boleh strata, tidak boleh bertingkat. Dan yang satu lagi dia itu boleh acak, ada boleh ditentukan sendiri kelompoknya. Kelompoknya berdasarkan apa maksudnya? Boleh pada baru boleh bebas di sini. Bypass. Ya, itu 15 ya nomor 14 guys. Betul. B apa B? B. Iya. Wah, B. Kalau satu hukum yang tidak tegas. Variabel nggak? Variabel penyebab apa ininya berdampak ya? Variabel variabel terikat adalah variabel variabel akibatnya. Berarti Variabel dependent atau disebut juga variabel tadi apa di situ terikat atau variabel apa ya sebenarnya variabel dependent, variabel terikat, variabel tidak bebas bisa atau bisa juga ada juga yang bilang variabel akibat. Jadi misalkan kayak tadi tuh ada judul ya variabel x-nya adalah variabel yang mana x? jangan bahas seksi kan? Ya ada hubungan. Nah ingat guys, variabel penyebab atau variabel independen itu ada yang paling awal karena dia penyebab. Nah kalau yang pengaruh sanksi hukum tidak tegas itu sebutannya variabel penyebab kan di awal. Nah kalau yang akhir yang terhadap pokoknya setelah kata ada kata terhadap ada kata-kata lagi itu pasti variabel akibat atau variabel terikat. Gitu aja. Gak usah bingung kalian nentuin ini variabel terikat atau akibat. Jadi istilahnya si variabel ini tuh gak akan bisa berdiri sendiri kalau nggak ada variabel penyebab. Kan kita nggak akan tahu akibatnya apa kalau kita nggak tahu penyebabnya apa. Nah, kita harus tahu dulu dong penyebabnya baru kita bisa tahu akibatnya. Aman kan guys sampai sini 14? 14 jawabannya D. Lanjut 13. Enggak dong, kan itu bertingkat. Kalau nggak boleh kalau bertingkat masuknya sekarang. Dia melakukan sampel berserata. Iya sih. Iya, jawabannya berarti C. Tapi diputar. 13 guys semuanya. 13 itu C. Kenapa? Karena ngomongin berstrata, bertingkat. Stratified sampling. Nomor 13 stratified sampling. Itu artinya tergantung. Tergantung
classified sampling. Sampel bertingkat. Itu 13. Ada yang bertanya nomor 13 guys? Kan? Lanjut 12. Nah, nih variabel bebasnya nih, variabel independen. Yang mana tadi kita udah dapet variabel independen? C, betul sekali C. Yang masih bahas lagi nggak? Jauh banget ini. 11 yuk. Kita speedrun. Semenit lagi. Betul. Nomor 11. Ayo tanya guys, nomor 11. Nggak. Ya. Lanjut nomor 10. B. Enggak. C, C, K, C, K, C, K. C, 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 C. Teori Web Skinner, teorinya apa Web Skinner tahu nggak? Perilaku manusia. Iya, perilaku sosial. Karena takut dibully. Teori perilaku sosial. Seseorang berstimulus karena stimulus dan menghindari Nah, itu namanya teori perilaku sosial. Maka jawaban nomor 11 nomor 10 ya? C. Stimulus. Nomor 9 ya? D, perilaku sosial. Karena teman-teman. Nomor 9 D, perilaku sosial. Kenapa perilaku sosial? Ada yang bisa jawab? Karena itu teman-teman tahu manusia jalan jadi kayak terpaksa kita harus stimulus. 9 itu D. Hidupnya Kalau dia misalkan guys, kalau misalkan dia ya misalkan dia kerja kalau misalkan di situ kasusnya adalah dia hidup elit karena di kawasan elit tapi tanpa ada gangguan dari teman-temannya, kira-kira masuk paradigma yang mana? Fakta sosial, definisi sosial, atau perilaku sosial? definisi sosial. Kenapa definisi sosial? Bebas. Iya, betul. Suka-suka gua. Jadi kalau definisi sosial apa guys? Paradigma definisi sosial apa? Dia tuh semau aja kayak suka-sukanya interpretasi. Iya, bebas, kalian bebas didefinisikan fenomena. Nah, lanjut nomor 8 ya. Udah guys, biar aja 5 menit lah. Berapa menit ya guys? Nomor 7. Ya betul, balik lagi definisi sosial. Bebas mengartikan makna, bebas mengartikan fenomena di masyarakat. Wah, betul, suka-suka gua. Lu siapa? Nggak boleh dicampur. Itu definisi sosial gitu kasarnya. Nomor 6. Nah, fakta sosial, apa fakta sosial? Dikekang. Dikokang. Bintang dong, kokang mas senjata. Fakta sosial. Dikokang ekonomi. Adanya paksaan dari sosial untuk individu. Guys. Itu contohnya ya. Lanjut nomor 6. Konflik.
Konflik. Karl Marx. Konflik. 6A ya. Ya. 5. Karl Marx. 5 betul konflik. Teori konflik teori apa guys? Karl Marx. Karl Marx gimana kunci teorinya? Ada itu Pak. Karl Marx, ingat Karl Marx itu adalah tokoh sosiologi ekonomi. Ada ini, ada bourgeois sama proletar. Iya. Bourgeois dan proletar. Konflik Bourgeois akan selalu ada karena ya kesenjangan Kesenjangan. atau perbedaan kelas. Kelas 10 Dua kelas sekolah. Oke, lanjut nomor 4. D. Ya, tekanan ekonomi. Tekanan ekonomi. D, tekanan ekonomi. Kenapa bisa D? Ada tahu gak guys? Dipaksa keadaan. Iya, dipaksa karena ekonomi. Dia terpaksa lepas dari sekolah buat bantu ibunya. Biar karena ya bukan Iya. kekurangan ekonominya. Lanjut nomor 3. C masih iya C. C. Karena bebas. Perilaku dong. Iya, berarti ada stimulus. Apa? Ingat guys, sekali lagi perilaku sosial. Ingat sekali lagi guys, perilaku sosial yang berhubungan dengan rewards and punishment. Kalian berperilaku untuk mendapatkan rewards dan menjauhi punishment atau hukuman. Itu dia. Lanjut nomor 2. C nggak sih kak? Atau B? B deh. Apa C atau B? B. Yang lain apa guys? I think it's B. A, C, B atau yang lain? Z. B. Next. Z. Bisa deh. B. Iya betul B. Easy kayaknya nomor 2 ya. Nah nomor 1 lah. B. B. Betul sekali nomor 1 B. Paradigma itu adalah cara berpikir atau jalan buat berpikir. Oke, sampai sini ada yang ditanya nggak? Tidak ada. Aman semuanya? Aman ya? Distortion. Silakan guys kalau mau dicatat ini kakak ada beberapa poin. Lewat it. Sirkat terjun langsung nih, terus ini, terus Jadi langsung punishment, terus Masalah adrenalis, dan iya fakta memaksa. Ada sesuatu yang memaksa, norma, agama dan lain-lain. Tentang senjata. Guys, absen ya, guys. Coba paling belakang siapa namanya? Sebut nama. Airano. Sebelahnya? Hah? Calabia, Cala. Siapa lagi depannya siapa? Alvin. Siapa? Marsha. Devon. Depannya Devon. Darlin. Jeremy. Sebelah kanan Jeremy. Aisyah. Hah? Naila. Gio. Depannya Gio. Maisha. Depannya Maisha. Anissa. Depannya Anissa. Amira. Oke guys, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Aman? Oke, kita tutup buat hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah Air apa yang aman? Iya, betul.
guys. Thank you, guys. Maaf ya pakai ukurannya ya. Kalian di sini sesi apa? Sama Nadine ya. Selamat menikmati sejenak. Balik. Kayak dongengin. Enggak, gue nanti mau dilarang. Iya, terus Tadi kan gue beli kacamata. Salah pegang tuh siapa? kalau sebenarnya ada dua nggak? Gak pernahnya apa yang mau dicatat? Yang penting apa ya? Terlalu panjang. Gampang Kak. Nah iya ya, lah si Bim nyambut. Tinggal time travel itu. Waduh, ayo Dia nyambut tadi kan nyampe di sini. Kayaknya belum ada time travel. nenek Ah, moyang salah dia. Nggak merasa. Nenek Oh ya. orang